Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cincin Kehidupan. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah rumah tangga yang penuh dengan intrik pengkhianatan dan permainan emosi yang sangat menyakitkan. Seorang wanita yang selama ini berjuang mempertahankan rumah tangganya justru tidak menyangka bahwa dirinya hanya dijadikan alat oleh sang suami untuk mengejar kekayaan dan status. Di balik senyum manis dan kata-kata cinta, ternyata tersimpan rencana busuk yang perlahan mulai terbongkar. Bagaimana jika seorang yang paling kita percaya adalah orang yang paling tega menghancurkan hidup kita sendiri? Dan bagaimana jika harga diri dipermainkan hanya demi ambisi dan kepalsuan? Kisah ini akan membawa kita menyelami luka, pengkhianatan, dan akhirnya sebuah pembalasan yang membuat semua topeng terbuka satu persatu. Jangan sampai ketinggalan cerita lengkapnya sampai akhir ya, karena setiap babnya akan semakin membuat kalian tercengang. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Cincin Kehidupan. Yuk kita mulai ceritanya. Aku dipaksa menikah dengan duda tajir oleh suamiku hanya untuk memanfaatkan hartanya. Ternyata uang yang aku beri untuk suamiku untuk mengajak liburan keluarga besar gundiknya dan mengaku sebagai manajer perusahaan. Lalu ku bongkar bahwa suamiku hanya pengangguran agar dia malu. Ku jatuhkan harga dirinya. Pernikahan yang terasa aneh. Alena menjalani hari-harinya seperti biasa di rumah yang dulu ia kira akan menjadi tempat paling aman dalam hidupnya. Namun akhir-akhir ini, sesuatu dalam sikap Davin terasa berbeda. Terlalu berbeda hingga membuatnya tidak nyaman. Davin yang biasanya dingin, jarang berbicara, dan lebih sering menghilang tanpa alasan, kini berubah menjadi sosok yang tiba-tiba perhatian. Ia mulai membawakan hadiah kecil, menanyakan kabar Alena dengan nada lembut yang terasa dibuat-buat, bahkan sesekali berbicara tentang masa depan mewah yang akan mereka miliki bersama. Namun bagi Alena, semua itu tidak terasa tulus. Ada sesuatu di balik senyum Davin yang sulit ia percayai. Seperti seseorang yang sedang memainkan peran, bukan menjadi dirinya sendiri. Yang paling membuat Alena bingung adalah satu hal. Davin terus-menerus menyebut satu nama. Leonard. Seorang duda kaya raya yang kabarnya sedang mencari pasangan hidup. Setiap percakapan Davin, entah dimulai dari mana, selalu berujung pada Leonard. Tentang kekayaannya, perusahaannya, gaya hidupnya, bahkan kemungkinan bagaimana seseorang bisa masuk ke lingkarannya. Kalau kamu dekat dengan orang seperti Leonard, hidup kita bisa berubah total, kata Davin suatu malam sambil tersenyum kecil, seolah sedang membayangkan sesuatu yang jauh lebih besar dari kehidupan mereka sekarang. Alena hanya diam. Ia menatap suaminya, mencoba mencari jawaban dari sorot mata yang dulu ia cintai. Tapi yang ia temukan hanya ambisi yang terlalu berlebihan, dan sesuatu yang terasa seperti rencana yang belum diucapkan. Mengapa Davin begitu terobsesi dengan pria itu? Mengapa nama Leonard seolah menjadi kunci dari semua pembicaraan mereka? Dan yang paling mengganggu Alena adalah satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Apakah semua perubahan Davin ini benar-benar tentang cinta? Atau tentang sesuatu yang jauh lebih gelap? Rencana busuk sang suami. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Alena baru saja selesai merapikan dapur ketika ia mendengar suara Davin dari ruang kerja. Pintu tidak tertutup rapat, hanya sedikit terbuka, cukup untuk membuat suara percakapan di dalamnya terdengar jelas. Alena awalnya tidak berniat menguping. Ia hanya ingin melewati lorong itu. Namun satu kalimat membuat langkahnya terhenti. Tenang saja, Bianca. Kalau Alena berhasil dekat dan akhirnya menikah dengan Leonard, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Nama itu lagi. Leonard. Alena perlahan menahan napas. Jantungnya mulai berdetak tidak wajar. Di dalam ruangan, suara Davin terdengar lebih jelas, lebih yakin, seperti seseorang yang sedang membicarakan sesuatu yang sudah dipastikan. Kita tidak perlu kerja keras lagi. Dia itu orang kaya besar. Setelah Alena masuk ke dalam hidupnya, kita tinggal ambil bagian kita pelan-pelan.
Ada jeda sebentar. Lalu suara tawa seorang wanita terdengar dari telepon. Bianca. Tawanya ringan. Tapi bagi Alena yang mendengarnya dari luar, suara itu terasa seperti pisau yang menggores perlahan. Davin, kamu memang pintar. Suara Bianca terdengar manja. Jadi Alena cuma. Jalan masuk kita ke Leonard. Exactly. Jawab Davin tanpa ragu. Dia nggak akan sadar apa-apa. Alena itu terlalu polos. Dia akan melakukan semuanya kalau sudah percaya. Alena berdiri kaku di balik dinding. Tangan yang tadi membawa gelas kini bergetar pelan. Dadanya sesak, seperti semua udara di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Ia tidak salah dengar. Suaminya sedang merencanakan dirinya sendiri seperti sebuah alat. Di dalam, Davin melanjutkan percakapan seolah tidak ada hal yang salah. Kita nikmati saja nanti hasilnya. Leonard itu target besar. Kalau berhasil, hidup kita berubah total. Bianca kembali tertawa. Kali ini lebih puas. Dan Alena? Davin menjawab singkat, dingin, tanpa keraguan sedikit pun. Dia cuma bagian dari rencana. Kalimat itu menghantam Alena lebih keras dari apapun yang pernah ia dengar seumur hidupnya. Tangannya melemah. Gelas di genggamannya hampir jatuh. Tapi ia masih sempat menahannya. Matanya mulai memanas. Namun ia menahan agar tidak ada air mata yang jatuh di tempat itu. Ia mundur perlahan dari lorong itu, menjauh tanpa suara, seolah setiap langkahnya adalah usaha untuk tidak hancur di tempat. Di dalam kepalanya, hanya satu hal yang berputar terus-menerus. Jadi selama ini, aku bukan istri. Aku hanya rencana. Liburan mewah yang mencurigakan. Pagi itu Davin datang dengan wajah yang jauh lebih tenang dari biasanya. Tidak ada lagi nada dingin seperti dulu. Tidak ada sikap acuh yang membuat Alena terbiasa merasa sendirian. Yang ada justru senyum lembut. Senyum yang kini mulai Alena kenali sebagai sesuatu yang tidak selalu berarti kebaikan. Davin duduk di hadapannya dengan rapi, menatap Alena seolah sedang membawa kabar penting untuk masa depan mereka. Aku kepikiran sesuatu, ucap Davin pelan. Kita butuh waktu bersama keluarga besar. Sudah terlalu lama kita hidup penuh tekanan. Aku mau kita liburan. Alena terdiam sejenak. Kata, kita, terdengar hangat. Tapi entah mengapa hatinya tidak ikut merasa hangat. Liburan? Tanya Alena memastikan. Davin mengangguk. Lalu mulai menjelaskan dengan penuh keyakinan. Ia berbicara tentang villa, suasana tenang, memperbaiki hubungan keluarga, dan membangun kembali keharmonisan rumah tangga mereka. Semua terdengar masuk akal. Semua terdengar seperti harapan yang sudah lama Alena tunggu. Biayanya cukup besar, lanjut Davin sambil menatap Alena lebih dalam. Tapi aku yakin kamu pasti bisa bantu. Ini demi kita. Kalimat itu seharusnya terdengar seperti ajakan kerjasama. Tapi bagi Alena, itu terasa seperti beban yang kembali diletakkan di pundaknya. Namun Alena masih bertahan pada harapan kecil yang tersisa. Ia masih ingin percaya bahwa Davin bisa berubah. Bahwa rumah tangga mereka masih bisa diselamatkan. Setelah beberapa saat hening, Alena akhirnya mengangguk. Baik, jawabnya pelan. Aku akan bantu. Davin tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Senyum itu cepat. Terlalu cepat, seperti seseorang yang sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Beberapa hari kemudian, Alena mulai melupakan percakapan itu. Ia sibuk dengan pikirannya sendiri, mencoba menata kembali perasaan yang mulai berantakan. Sampai suatu malam, ketika ia membuka media sosialnya, sebuah unggahan muncul di layar. Foto sebuah villa mewah dengan pemandangan laut yang indah. Suasana pesta, lampu hangat, gelas-gelas mahal, dan tawa orang-orang yang tampak menikmati hidup tanpa beban. Alena menatap layar itu lebih lama dari seharusnya. Dan di tengah keramaian itu, ia melihatnya. Davin. Suaminya berdiri santai dengan pakaian mahal, tertawa bersama Bianca yang berdiri sangat dekat di sisinya. Bianca terlihat seperti orang yang benar-benar menikmati hidup, mengenakan pakaian mewah, tersenyum percaya diri,
seolah dunia memang miliknya. Di caption unggahan itu tertulis singkat, "Private getaway with the best company." Tangan Alena perlahan mulai dingin. Jantungnya tidak berdetak lebih cepat, justru terasa seperti berhenti sesaat. Liburan keluarga besar? Harmonisasi rumah tangga? Semua kata itu tiba-tiba terdengar seperti lelucon yang kejam. Yang ia biayai bukan kebersamaan keluarga, tapi pesta mewah Davin bersama wanita yang kini semakin jelas posisinya. Alena menurunkan ponselnya perlahan. Matanya kosong, tapi di dalam dadanya sesuatu mulai retak. Pelan, dalam, dan tidak bisa diperbaiki lagi dengan kata-kata manis. Dan di kepalanya hanya ada satu kesimpulan yang mulai terbentuk dengan jelas. Uang itu bukan untuk keluarga, tapi untuk kebohongan. Kebohongan tentang jabatan. Di luar rumah, Davin selalu tahu cara membangun citra. Ia tidak pernah terlihat seperti pria yang sedang kesulitan hidup. Setiap kali keluar, ia memilih pakaian terbaik yang seolah sengaja dirancang untuk menciptakan kesan sukses. Jam tangan mahal, sepatu mengilap, dan cara bicara yang dibuat seolah penuh kendali. Di depan orang lain, Davin adalah sosok yang penting. Seorang manajer perusahaan besar, begitu katanya. Dan Davin tidak pernah lupa mengulangnya di setiap kesempatan yang menurutnya tepat. "Sekarang saya sedang handle beberapa proyek besar," ucapnya ringan di sebuah pertemuan. Perusahaan sedang ekspansi, jadi cukup sibuk. Orang-orang mengangguk kagum tanpa banyak bertanya. Kalimat Davin terdengar meyakinkan, terlalu rapi untuk dipertanyakan. Sementara itu, Alena hanya duduk di sampingnya. Diam. Mendengarkan semua kebohongan yang dibungkus dengan percaya diri. Namun kenyataan di rumah berbeda jauh. Setiap kebutuhan hidup mereka, makan, tagihan, gaya hidup Davin, bahkan uang yang ia minta untuk keperluan penting, semuanya berasal dari Alena. Ia bekerja keras tanpa banyak mengeluh. Sementara Davin menghilang entah kemana di siang hari. Kadang Alena bertanya, bukan untuk menuduh, hanya untuk memahami. "Kerja kamu hari ini gimana?" Davin selalu punya jawaban cepat. "Meeting. Urusan kantor. Banyak hal yang gak bisa dijelaskan." Dan Alena, meski mulai ragu, masih memilih percaya. Atau lebih tepatnya, masih berusaha percaya. Yang tidak diketahui Alena, atau mungkin sudah mulai ia sadari tapi belum berani mengakuinya, adalah satu hal yang perlahan menjadi jelas. Davin tidak pernah benar-benar bekerja. Bukan sebagai manajer. Bukan sebagai karyawan. Bukan sebagai apapun yang ia katakan kepada dunia. Selama bertahun-tahun, Davin hidup dari kepalsuan yang ia bangun sendiri. Ia meminjam status, meminjam kepercayaan, bahkan meminjam harga diri yang sebenarnya tidak pernah ia miliki. Dan di balik semua itu, Alena lah yang tanpa sadar menjadi penopang satu-satunya. Suatu malam, ketika Davin kembali mengenakan pakaian rapi dan bersiap keluar rumah, Alena memperhatikannya lebih lama dari biasanya. "Aku ada urusan kantor," kata Davin sambil merapikan kerah bajunya di depan cermin. Alena tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap suaminya. Pria yang di mata orang lain terlihat sukses, tapi di rumah ini bahkan tidak mampu jujur tentang dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Alena tidak hanya merasa ragu. Ia mulai melihat sesuatu dengan lebih jelas. Bukan hanya kebohongan kecil, tapi kehidupan yang seluruhnya dibangun dari kepalsuan. Pertemuan pertama dengan Leonard. Acara itu diadakan di sebuah gedung mewah yang dipenuhi orang-orang penting. Lampu kristal menggantung di langit-langit, suara musik lembut mengalun, dan percakapan bisnis terdengar di setiap sudut ruangan. Alena berdiri di sana bersama Davin, meski kehadirannya terasa seperti bayangan yang tidak benar-benar dianggap ada. Sejak awal, Davin sudah berubah menjadi versi dirinya yang paling percaya diri. Ia menyapa orang-orang dengan senyum penuh keyakinan, memperkenalkan dirinya sebagai manajer perusahaan besar, dan sesekali melirik Alena seolah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Namun malam itu bukan tentang Davin. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar.
Ketika Alena sedang berdiri sendirian di dekat meja minuman, seorang pria mendekat dengan langkah tenang. Ia tidak terburu-buru, tidak berusaha menarik perhatian. Namun justru karena itu, kehadirannya terasa berbeda dari orang-orang lain di ruangan itu. "Selamat malam," ucapnya sopan. Alena menoleh. Pria itu adalah Leonard. Alena sempat terdiam beberapa detik. Bukan karena kagum, tapi karena ada sesuatu yang tidak ia temukan di pria ini, kesombongan yang biasanya selalu ia lihat pada orang-orang kaya. Leonard berdiri dengan sikap tenang. Tatapannya tidak menilai, tidak merendahkan, dan tidak juga mencari keuntungan dari percakapan ini. "Maaf, saya belum sempat berkenalan," lanjut Leonard. "Saya Leonard." Alena menjawab pelan. "Alena." Itu saja. Tidak ada pembicaraan berlebihan. Tidak ada basa-basi yang dibuat-buat. Namun justru dalam kesederhanaan itu, Alena merasa sesuatu yang lama tidak ia rasakan. Dihargai sebagai manusia, bukan sebagai alat atau pelengkap seseorang. Di sisi lain ruangan, Davin memperhatikan dari jauh. Ia tersenyum tipis, seolah melihat sesuatu yang sudah ia tunggu lama. Ia kemudian mendekat, masuk ke dalam percakapan dengan gaya khasnya yang penuh percaya diri. "Leonard, saya sudah lama dengar soal Anda," kata Davin cepat. "Senang akhirnya bisa bertemu langsung." Leonard hanya mengangguk sopan, tanpa menunjukkan ketertarikan berlebihan. Namun ketika matanya kembali ke Alena, sikapnya tetap sama seperti sebelumnya. Tenang, hormat, tidak menghakimi. "Senang bertemu Anda juga," jawab Leonard singkat. Alena berdiri di antara dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, Davin dengan semua kepalsuan dan rencananya yang tidak ia ketahui sepenuhnya. Di sisi lain, Leonard, pria yang bahkan belum ia kenal lama, tetapi sudah menunjukkan ketulusan yang tidak pernah ia dapatkan di rumahnya sendiri. Yang tidak Alena sadari adalah satu hal penting. Di balik ketenangan malam itu, dirinya sedang ditempatkan di tengah sebuah permainan yang sudah lama disusun tanpa sepengetahuannya. Dan Leonard baru saja masuk ke dalamnya tanpa mengetahui apa-apa. Bianca mulai merendahkan. Sejak pertemuan di acara bisnis itu, Bianca semakin sering muncul dalam kehidupan Davin, dan secara tidak langsung, dalam kehidupan Alena juga. Awalnya hanya lewat foto, komentar samar, atau unggahan yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian. Namun lama-kelamaan, Bianca mulai berani menunjukkan dirinya secara langsung. Hari itu, Alena tidak sengaja bertemu Bianca di sebuah tempat yang sama-sama mereka datangi. Bianca datang dengan percaya diri yang berlebihan, mengenakan pakaian mahal, parfum kuat, dan senyum yang seperti sudah dipersiapkan untuk merendahkan siapapun yang ia anggap tidak selevel dengannya. Tatapannya langsung jatuh pada Alena. "Jadi ini Alena," ucap Bianca pelan, namun cukup tajam untuk didengar jelas. Alena hanya menatap balik tanpa emosi berlebihan. Ia tidak ingin terjebak dalam permainan orang yang jelas-jelas mencari konflik. Bianca tersenyum miring. "Kamu tahu tidak," lanjutnya, "kadang aku heran. Kenapa ada perempuan yang masih bertahan jadi biasa saja?" Alena tidak langsung menjawab. Bianca melanjutkan, semakin yakin dengan kata-katanya sendiri. Pria seperti Davin itu butuh pasangan yang bisa naik kelas, bukan yang stagnan. Kalimat itu sengaja ditekan, seperti ingin memastikan Alena merasa kecil. Namun Alena tetap diam. Bukan karena tidak sakit, tapi karena ia mulai memahami satu hal. Orang seperti Bianca tidak butuh jawaban, mereka hanya butuh panggung. Dan Alena tidak ingin memberikan panggung itu lagi. Bianca tertawa kecil, lalu melirik Alena dari ujung kepala sampai kaki. "Lucu juga ya," katanya. "Kadang aku bingung, Davin itu bertahan dengan kamu karena apa sebenarnya?" Nama Davin disebut dengan santai, seperti sesuatu yang sudah ia anggap miliknya. Alena tetap tenang. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan kemarahan yang meledak, melainkan kesadaran yang semakin jelas. Ia mulai melihat pola. Cara Davin berbohong. Cara Bianca berbicara seolah memiliki hak atas hidupnya.
Dan cara semua ini saling terhubung tanpa ia sadari sebelumnya. Setelah Bianca pergi, Alena tidak langsung pulang. Ia justru duduk di tempat yang lebih tenang, membuka ponselnya, dan mulai melakukan sesuatu yang baru untuk pertama kalinya. Menyimpan bukti. Pesan-pesan mencurigakan. Transaksi keuangan. Unggahan media sosial yang tidak konsisten dengan cerita Davin. Semua yang dulu ia abaikan, kini ia kumpulkan satu persatu. Bukan lagi karena ia ingin percaya, tapi karena ia ingin tahu sejauh apa kebohongan ini dibangun. Dan di dalam diamnya, Alena mulai berubah. Bukan menjadi keras, tapi menjadi lebih waspada, lebih sadar, dan lebih sulit untuk dibohongi. Rahasia rekening Davin. Selin datang ke rumah Alena tanpa banyak basa-basi. Sejak awal, ia sudah bisa membaca perubahan di wajah sahabatnya itu. Bukan sekadar sedih, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Kekecewaan yang perlahan berubah menjadi kewaspadaan. "Kamu nggak bisa terus diam," kata Selin sambil duduk. "Kalau kamu mau tahu kebenarannya, kita harus lihat dari uangnya." Alena tidak langsung menjawab. Tapi kali ini ia tidak menolak. Dengan bantuan Selin, Alena mulai menelusuri jejak keuangan Davin. Awalnya hanya rasa curiga yang dikonfirmasi perlahan, tapi semakin dalam mereka melihat, semakin jelas pola yang tidak bisa lagi disangkal. Setiap uang yang Alena berikan, tidak pernah digunakan untuk alasan yang Davin sebutkan. Di layar ponsel Selin, satu persatu transaksi muncul. Restoran mahal, butik barang mewah, hotel berbintang, transfer ke rekening atas nama Bianca. Dan yang paling mencolok, pembayaran pesta-pesta yang tidak pernah Davin akui di depan Alena. Alena hanya menatap diam. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada teriakan. Yang ada hanya keheningan yang semakin berat. "Ini bukan hidup orang yang lagi bangun masa depan," gumam Selin pelan. "Ini hidup orang yang lagi lari dari kenyataan." Alena masih menatap layar. Setiap angka, setiap transaksi, terasa seperti potongan-potongan kebohongan yang selama ini ia biayai sendiri. Bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan yang dipakai tanpa izin. Namun fakta yang paling menyakitkan datang belakangan. Selin menemukan sesuatu yang lebih dalam. Utang. Banyak utang. Nama Davin tercatat di beberapa pinjaman pribadi, bahkan dari orang-orang yang tidak dikenal Alena. Jumlahnya tidak kecil. Dan dari pola pengeluarannya, jelas satu hal. Davin tidak hanya hidup dari uang Alena. Ia juga terus menggali lubang baru untuk mempertahankan citra palsunya. "Dia nggak sekadar bohong," kata Selin akhirnya. "Dia bangun kehidupan yang harus terus dia biayai dengan kebohongan lain." Alena menutup matanya sebentar. Semua mulai tersusun. Gaya hidup mewah Davin. Kedekatannya dengan Bianca. Cerita tentang jabatan. Liburan yang ternyata hanya topeng. Semua itu bukan bagian dari hidup yang stabil, tapi bagian dari sandiwara yang terus dipaksa berjalan. Ketika Alena akhirnya berdiri dari tempat duduknya, ada sesuatu yang berbeda dalam langkahnya. Tidak lagi ragu, tidak lagi bingung. Yang ada hanya satu hal yang mulai tumbuh perlahan di dalam dirinya. Kesadaran bahwa semua ini bukan sekadar kebohongan, tapi sebuah kehidupan palsu yang dibangun di atas dirinya. Leonard mengetahui kebenaran sedikit demi sedikit. Leonard bukan tipe orang yang mudah percaya pada kesan pertama. Di dunia bisnis yang sering ia hadapi, senyum ramah bisa menyembunyikan niat paling berbahaya. Dan Davin, sejak awal sudah terasa terlalu berusaha, terlalu cepat mendekat. Terlalu sering menyebut nama Alena. Terlalu banyak, kebetulan, yang terasa seperti diarahkan. Semakin sering Leonard bertemu Davin, semakin kuat rasa tidak nyamannya. Suatu sore, Leonard memanggil Rafael ke ruang kerjanya. "Coba kamu cek orang ini," kata Leonard sambil menyerahkan beberapa catatan nama Davin. "Aku nggak suka cara dia bergerak." Rafael membaca sekilas, lalu mengangguk pelan. "Oke, aku lihat dulu."
Hari-hari berikutnya, Rafael mulai menelusuri jejak Davin. Awalnya hasilnya terlihat biasa saja. Tidak ada perusahaan besar, tidak ada jabatan penting seperti yang sering Davin ucapkan. Tapi semakin dalam ia menggali, semakin janggal semuanya. Tidak ada rekam jejak pekerjaan tetap. Tidak ada posisi manajerial di perusahaan manapun. Bahkan beberapa klaim Davin tentang tempat ia bekerja tidak pernah tercatat sama sekali. Leonard, kata Rafael suatu malam, orang ini nggak seperti yang dia bilang. Leonard mengangkat pandangan. Maksudnya? Rafael menggeser laptopnya, memperlihatkan hasil temuan. Dia sering pakai nama perusahaan orang lain untuk terlihat seperti punya jabatan. Tapi dia sendiri nggak punya posisi tetap. Bahkan lebih ke tidak bekerja. Ruangan itu hening sesaat. Leonard menatap layar tanpa ekspresi, tapi sorot matanya berubah lebih tajam. Jadi selama ini dia hanya membangun cerita, gumam Leonard pelan. Rafael mengangguk. Dan dia cukup konsisten melakukannya sampai orang percaya. Leonard bersandar di kursinya. Bukan terkejut, tapi mulai menghubungkan titik-titik yang sebelumnya terasa kabur. Cara Davin terlalu cepat ingin mengarahkan hubungan. Cara Davin terlalu sering melibatkan Alena dalam pembicaraan tentang masa depan. Dan cara ia selalu muncul di tempat yang seolah sudah diatur. Semua itu kini mulai terlihat bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai strategi. Dia bukan hanya pembohong, kata Leonard akhirnya. Rafael menatapnya. Leonard melanjutkan dengan suara lebih tenang, tapi lebih dingin. Dia sedang bermain sesuatu, dan orang-orang di sekitarnya cuma alat. Keheningan kembali jatuh di ruangan itu. Dan untuk pertama kalinya, Leonard mulai benar-benar memperhatikan satu nama yang sebelumnya hanya lewat sekilas dalam percakapan. Alena. Bukan sebagai bagian dari rencana orang lain, tapi sebagai seseorang yang mungkin sedang tidak sadar bahwa dirinya sedang digunakan. Tekanan untuk bercerai. Perubahan Davin semakin terasa nyata sejak malam-malam terakhir. Bukan lagi sekadar kebohongan kecil atau cerita tentang jabatan yang tidak pernah ada. Tapi kini berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Tekanan yang langsung diarahkan pada Alena. Suatu malam, Davin pulang lebih cepat dari biasanya. Tidak ada basa-basi, tidak ada topeng manis seperti sebelumnya. Ia langsung duduk di hadapan Alena dengan wajah serius. Aku mau kita selesai, ucap Davin tiba-tiba. Alena terdiam. Kata itu tidak terdengar seperti keputusan berat. Lebih seperti pernyataan yang sudah lama dipersiapkan. Dan kamu harus segera urus perceraian ini, lanjut Davin tanpa ragu. Setelah itu kamu bisa lanjut dengan Leonard. Alena menatapnya lama, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Dengan Leonard, ulangnya pelan. Davin mengangguk, seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Ini demi kita juga, katanya cepat. Kalau kamu sama Leonard, hidup kita bisa berubah. Aku sudah pikirkan semuanya. Alena tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena akhirnya semua terasa terlalu jelas. Semua ini, demi kita? Suara Alena pelan, tapi mulai dingin. Davin tidak terlihat terganggu. Ya, kamu tinggal ikuti saja rencana ini. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Kalimat itu membuat Alena terdiam lebih lama. Bukan karena bingung, tapi karena akhirnya ia melihat sesuatu dengan sangat jelas. Selama ini Davin tidak pernah benar-benar melihatnya sebagai istri. Tidak sebagai pasangan. Tidak sebagai manusia yang punya perasaan. Ia hanya melihat Alena sebagai alat yang bisa digerakkan sesuai keinginannya. Dari uang, dari status, sampai sekarang bahkan dari pernikahan itu sendiri. Aku harus menikah dengan Leonard, karena kamu mau, tanya Alena akhirnya. Davin mengangguk cepat. Itu yang terbaik. Saat itu, sesuatu di dalam diri Alena benar-benar runtuh. Bukan cinta, bukan harapan, tapi ilusi bahwa Davin masih memiliki sisa kemanusiaan. Alena berdiri perlahan. Untuk pertama kalinya,
Ia tidak mencoba memahami Davin lagi. Tidak mencoba mencari alasan. Tidak mencoba memperbaiki sesuatu yang sejak awal memang tidak pernah dibangun dengan tulus. Jadi selama ini, kata Alena pelan, aku cuma bagian dari rencana kamu. Davin tidak menjawab dengan jelas. Ia hanya diam sesaat, lalu berkata seolah itu hal biasa. Jangan dibesar-besarkan. Ini untuk masa depan kita. Tapi bagi Alena, kalimat itu sudah tidak lagi berarti apa-apa. Di dalam diamnya, ia akhirnya mengerti satu hal yang tidak bisa lagi ia abaikan. Davin tidak sedang kehilangan hati. Ia memang tidak pernah menggunakannya sejak awal. Pengkhianatan di restoran mewah. Restoran itu dipenuhi cahaya hangat dan suasana tenang yang hanya dimiliki tempat-tempat mahal. Meja tempat mereka duduk berada di sudut terbaik, dengan pemandangan kota yang berkilau di balik kaca besar. Alena duduk di antara Davin dan situasi yang terasa semakin tidak nyaman. Di seberangnya, Leonard hadir bersama beberapa relasi bisnisnya. Ia terlihat tenang seperti biasa, tidak berlebihan, tidak mencari perhatian. Hanya mengamati suasana dengan tatapan yang sulit ditebak. Namun Davin berbeda malam itu. Sejak awal, ia sudah tampak ingin menunjukkan sesuatu. Percakapan awal berjalan seperti pertemuan bisnis biasa. Topik tentang proyek, investasi, dan relasi profesional mengalir pelan. Tapi di balik itu, Davin terus mencari celah untuk menarik perhatian. Sampai akhirnya, ia menoleh ke arah Alena. Dengan senyum tipis yang sulit diartikan, Davin mulai berbicara. Kalau soal keuangan, Alena memang agak sederhana, ucapnya santai di depan semua orang. Dia kurang paham hal-hal besar seperti ini. Suasana di meja itu sedikit berubah. Alena terdiam. Kalimat itu tidak terdengar seperti candaan. Lebih seperti upaya halus untuk merendahkan Davin melanjutkan, tanpa merasa perlu berhenti. Dia terlalu baik. Jadi kadang sulit untuk urus hal-hal yang butuh ketegasan. Alena menatap Davin, tidak langsung bereaksi. Ada rasa asing yang semakin kuat di dadanya. Bukan hanya sakit, tapi juga tidak percaya bahwa pria yang duduk di sebelahnya bisa berbicara seperti itu di depan orang lain. Di depan Leonard. Di depan semua orang. Namun sebelum suasana menjadi semakin tidak nyaman, Leonard berbicara. Suaranya tenang, tapi jelas. Saya rasa itu bukan soal kemampuan, kata Leonard. Semua mata perlahan mengarah padanya. Leonard melanjutkan tanpa mengubah ekspresi. Kadang seseorang terlihat tidak mengerti, bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia terlalu sering ditempatkan di situasi di mana orang lain memutuskan tanpa melibatkannya. Ruangan itu hening sesaat. Davin tersenyum tipis, tapi jelas tidak nyaman. Maksud Anda? Tanyanya. Leonard menatapnya langsung. Saya hanya mengatakan bahwa menghormati pasangan itu bukan dengan meremehkan di depan orang lain. Kalimat itu tidak tinggi nada, tidak keras, tapi cukup untuk membuat suasana berubah dingin. Alena menunduk pelan, bukan karena malu, tapi karena ada sesuatu yang perlahan menguat dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian dalam ruangan itu. Davin tersinggung. Itu terlihat jelas dari caranya menggeser posisi duduk dan memaksakan senyum. Tidak semua orang paham cara kerja dunia bisnis, katanya singkat. Namun kali ini, tidak ada yang benar-benar menanggapinya. Percakapan perlahan kembali ke arah lain, seolah semua orang sepakat untuk tidak memperpanjang ketegangan itu. Tapi di dalam diri Davin, sesuatu mulai terganggu. Bukan hanya karena dibantah, tapi karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tidak ikut memainkan perannya. Dan di sisi lain meja, Alena mulai menyadari satu hal kecil namun penting. Ada orang yang melihatku sebagai manusia, bukan sebagai alat. Bukti yang mulai lengkap. Sejak malam di restoran itu, Alena tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah dalam caranya memandang Davin. Bukan lagi sekadar suami yang mengecewakan, tapi seseorang yang kini benar-benar ia lihat dengan lebih jernih. Dan malam ini, ia akhirnya memegang sesuatu yang bisa mengubah segalanya.
Selin datang dengan langkah cepat, membawa sebuah perangkat kecil di tangannya. Wajahnya serius, tanpa candaan seperti biasanya. "Ini yang kamu cari," kata Selin pelan sambil meletakkannya di meja. Alena menatap benda itu lama. Rekaman. Selin mengangguk. Percakapan Davin dan Bianca. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih berat. Dengan tangan sedikit gemetar, Alena memutar rekaman itu. Suara Bianca lebih dulu terdengar. Ringan tapi penuh perhitungan. "Leonard itu target besar. Davin, kamu yakin Alena bisa sampai ke dia?" Lalu suara Davin muncul. "Yakin. Tenang. Tanpa ragu. Bisa. Dia akan melakukan apapun kalau sudah percaya. Alena itu kunci kita." Alena terdiam. Setiap kata terdengar seperti sesuatu yang pernah ia dengar. Tapi kali ini berbeda. Karena sekarang ia tahu arah dari semua itu. Bianca tertawa dalam rekaman itu. Dan setelah itu, Davin menjawab tanpa jeda. "Kita tinggal ambil bagian kita. Leonard tidak akan sadar sampai semuanya terlambat." Ada suara gelas berbenturan, tawa kecil. Lalu percakapan berlanjut seperti itu adalah hal paling normal di dunia. Alena menutup mata sesaat. Bukan karena tidak percaya, tapi karena semua yang selama ini terasa samar kini menjadi nyata tanpa ruang untuk menyangkal. Selin menarik napas pelan. "Masih ada lagi," katanya. Alena membuka mata. Selin menunjukkan beberapa data di layar ponselnya. Transaksi uang. Pengeluaran Davin yang tidak pernah ia akui. Dan yang paling jelas, jejak uang Alena yang digunakan untuk membiayai kehidupan Davin bersama Bianca. "Dia nggak cuma bohong," ujar Selin pelan. "Dia hidup dari kamu, sambil merendahkan kamu di belakang." Alena tidak langsung menjawab. Tangannya mengepal pelan di atas meja. Bukan karena marah yang meledak-ledak, tapi karena kesadaran yang akhirnya tidak bisa ia hindari lagi. Semua ini bukan kesalahan kecil. Bukan salah paham. Bukan hubungan yang hanya sedang buruk. Ini adalah pola, rencana, dan pengkhianatan yang berjalan lama, rapi, dan disengaja. Alena menatap rekaman itu sekali lagi. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bingung, tidak merasa ragu. Yang ada hanya satu hal yang tumbuh perlahan dalam dirinya. Ketegasan yang lahir dari semua kebohongan yang akhirnya terbuka. Dan di dalam diamnya, Alena tahu, ini baru awal dari semuanya. Leonard membalik permainan. Setelah semua bukti terkumpul, Alena tidak lagi menjalani hari-harinya dengan kebingungan. Yang tersisa hanya satu hal. Keputusan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak meminta siapapun memutuskan untuknya. Termasuk Davin. Termasuk rasa takutnya sendiri. Leonard menghubungi Alena secara pribadi. Bukan melalui Davin, bukan melalui pertemuan formal, tapi melalui cara yang paling sederhana. Langsung, tanpa perantara. "Kalau kamu siap," kata Leonard di telepon, "kita bisa akhiri ini dengan cara yang benar." Alena terdiam sesaat. "Cara yang benar bagaimana?" tanyanya pelan. Agar dia tidak bisa menghindar lagi dari semua yang sudah dia lakukan. Pertemuan itu terjadi tanpa sepengetahuan Davin. Di sebuah ruang yang tenang, Leonard, Rafael, Selin, dan Alena duduk bersama. Tidak ada kemewahan, tidak ada sandiwara. Hanya rencana yang mulai disusun dengan hati-hati. Leonard membuka berkas di depannya. "Kita tidak bisa langsung menyerang dia," katanya tenang. "Orang seperti Davin akan selalu mencari jalan keluar." Rafael mengangguk. Kalau dia ditekan, dia akan mengelak atau memutar cerita. Selin menatap Alena. Jadi dia harus membuka semuanya sendiri. Alena mendengarkan dengan seksama. "Bagaimana caranya?" tanyanya. Leonard menatapnya langsung. "Kita buat dia merasa dia masih memegang kendali." Rencana itu sederhana, tapi berbahaya bagi seseorang seperti Davin. Sebuah acara besar akan diadakan,
tempat di mana Davin biasanya menunjukkan citra dirinya. Banyak orang penting akan hadir. Dan di situ, Davin akan didorong untuk berbicara, menjelaskan, dan membanggakan dirinya seperti biasa. Tapi kali ini, setiap kata yang keluar dari mulutnya akan menjadi bukti. Alena menatap semua orang di ruangan itu. Ada rasa takut yang masih tersisa. Tapi kali ini tidak menguasainya. Kalau dia mulai sadar, tanya Alena pelan. Leonard menjawab tanpa ragu. Maka dia akan memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Hari-hari berikutnya, Alena mulai berubah. Bukan menjadi seseorang yang keras atau dingin, tapi seseorang yang lebih tenang, lebih terarah. Ia tidak lagi bereaksi terhadap kebohongan Davin. Ia hanya mengamati, mencatat, dan menunggu. Sementara itu, Davin tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Merasa masih memegang kendali. Merasa semua orang masih bisa ia arahkan. Tanpa ia sadari, setiap langkah yang ia ambil kini sudah berada dalam skenario yang bukan lagi miliknya. Dan di balik semua itu, Alena akhirnya merasakan sesuatu yang selama ini tidak ia miliki dalam pernikahan itu. Keberanian yang tidak lahir dari kemarahan, tapi dari kebenaran yang sudah terlalu lama disembunyikan. Pesta besar yang dipenuhi kepalsuan. Malam itu, rumah besar yang disewa Davin berubah menjadi panggung kemewahan yang sengaja dipamerkan. Lampu-lampu kristal menyala terang, musik lembut mengalun, dan para tamu datang dengan pakaian terbaik mereka, seolah sedang menghadiri sebuah acara penting. Namun di balik semua itu, tidak ada satupun yang benar-benar terasa tulus. Semua terasa seperti pertunjukan. Dan Davin adalah pemeran utamanya. Davin berdiri di tengah ruangan dengan senyum percaya diri. Ia menyapa setiap tamu dengan gaya yang sama, hangat, penuh keyakinan, seolah seluruh dunia memang sedang berputar di sekitarnya. Senang bisa bertemu di acara ini, ucapnya berkali-kali. Kami sedang dalam fase pertumbuhan besar di perusahaan. Kalimat itu keluar begitu mudah dari mulutnya, seperti sudah dilatih berkali-kali. Orang-orang mengangguk, beberapa bahkan terlihat kagum. Tidak ada yang tahu bahwa semua kemewahan ini berdiri di atas uang yang bukan miliknya. Di sisi lain ruangan, Bianca muncul dengan langkah anggun. Ia mengenakan gaun mahal, berdandan berlebihan, dan tersenyum seolah ia adalah pusat perhatian malam itu. Ketika melewati beberapa tamu yang terlihat sederhana, Bianca tidak menyembunyikan pandangannya yang merendahkan. Standar acara seperti ini seharusnya lebih selektif, ucapnya pelan kepada Davin sambil tersenyum tipis. Davin tertawa kecil. Tenang saja, ini baru awal, jawabnya, seolah sedang menjanjikan sesuatu yang lebih besar. Alena hadir di pesta itu, berdiri tidak jauh dari keramaian. Ia tidak lagi terlihat seperti seseorang yang terseret keadaan. Kini ia hanya mengamati. Setiap tawa, setiap sapaan palsu, setiap cerita yang dibangun Davin tentang dirinya sendiri. Semua tercatat dalam pikirannya tanpa emosi yang berlebihan. Di sebelahnya, Leonard berdiri dengan tenang. Ia tidak banyak bicara, hanya mengamati situasi dengan tatapan yang semakin jelas membaca pola. Dia masih menikmati perannya, gumam Leonard pelan. Alena menjawab singkat, untuk terakhir kalinya. Davin mulai memperkenalkan dirinya di depan beberapa tamu penting yang hadir. Sebagai manajer, saya selalu memastikan semua berjalan sesuai target, katanya dengan percaya diri. Perusahaan kami sedang menuju ekspansi besar. Suara pujian kecil terdengar di sekelilingnya, dan Davin tersenyum lebih lebar. Namun tanpa ia sadari, setiap kata yang ia ucapkan malam itu bukan lagi sekadar cerita. Itu adalah rekaman hidup dari kebohongannya sendiri. Dan di balik semua itu, Alena hanya menunggu. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan seseorang yang tahu bahwa kebenaran tidak perlu dipaksa. Ia hanya perlu diberi waktu untuk muncul. Kebohongan mulai retak. Suasana pesta yang sebelumnya terasa mewah dan terkontrol perlahan mulai berubah. Tawa-tawa kecil masih terdengar, musik masih mengalun, tapi ada sesuatu yang mulai bergeser di balik semua itu. Seperti retakan halus di permukaan kaca yang tidak terlihat pada awalnya,
tapi perlahan menyebar. Davin masih berdiri di tengah keramaian, mencoba menjaga citranya. Senyum yang ia pakai malam itu sudah sedikit lebih kaku, tapi ia tetap berusaha terlihat tenang di depan para tamu. Sampai Arga muncul. Arga bukan orang yang suka basa-basi. Ia berdiri di salah satu sisi ruangan, mengamati Davin dengan ekspresi yang sulit ditebak. Awalnya ia hanya diam, tapi beberapa gelas minuman dan percakapan ringan membuatnya sedikit lebih terbuka. Dan di momen yang tidak direncanakan, kata-kata itu keluar. Lucu juga lihat kamu masih pakai cerita lama, ucap Arga santai. Beberapa orang di dekatnya langsung menoleh. Davin menegang. Cerita apa maksud kamu? Jawab Davin cepat, berusaha tetap tersenyum. Arga tertawa kecil, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Manajer perusahaan besar, katanya pelan, cukup untuk didengar orang sekitar. Atau masih sama seperti dulu, nganggur dan cuma pakai nama orang lain. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih sunyi. Bukan sepenuhnya diam, tapi cukup untuk membuat kata-kata Arga menggantung di udara. Beberapa tamu saling melirik. Bisik-bisik mulai muncul. Serius dia nggak kerja. Manajer itu cuma cerita. Jadi selama ini, wajah Davin langsung berubah. Senyum yang tadi ia jaga perlahan hilang, digantikan ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Matanya bergerak cepat, mencoba membaca situasi yang mulai lepas dari kendalinya. Itu omong kosong, kata Davin cepat. Arga ini cuma bercanda. Dia suka lebay. Ia tertawa kecil, mencoba memecah suasana. Tapi tidak ada yang ikut tertawa. Arga justru melipat tangan, menatap Davin lebih tajam. Aku bercanda, ulangnya pelan. Atau kamu yang terlalu lama bikin cerita sampai lupa mana yang nyata? Bisik-bisik semakin jelas. Beberapa tamu mulai menggeser posisi, menjauh sedikit dari Davin. Tatapan yang tadi penuh kagum kini berubah menjadi ragu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Davin tidak lagi menjadi pusat perhatian yang ia banggakan. Di sudut ruangan, Alena berdiri dengan tenang. Ia tidak tersenyum, tidak bereaksi berlebihan, hanya mengamati. Di sebelahnya, Leonard tetap diam, tapi sorot matanya menunjukkan satu hal. Semuanya sedang berjalan menuju titik yang sudah mereka siapkan. Davin menarik napas, mencoba menguasai keadaan lagi. Ini semua salah paham, katanya lebih keras. Saya tidak tahu kenapa ada orang yang ingin merusak reputasi saya malam ini. Namun suaranya kini tidak lagi meyakinkan. Ada celah di dalamnya. Celah yang mulai terlihat oleh semua orang. Dan di saat itu, sesuatu yang selama ini Davin bangun dengan penuh kepalsuan mulai runtuh sedikit demi sedikit. Bukan dengan ledakan besar, tapi dengan satu kalimat sederhana dari orang yang pernah mengenalnya terlalu lama. Alena membuka rahasia. Suasana pesta yang tadi sudah mulai retak kini berubah menjadi tegang sepenuhnya. Davin masih berdiri di tengah ruangan, mencoba mempertahankan sisa citranya, sementara tamu-tamu mulai tidak lagi menyembunyikan keraguan mereka. Namun malam itu bukan tentang Davin lagi, melainkan tentang sesuatu yang sudah lama disiapkan tanpa ia sadari. Alena melangkah pelan ke arah panggung kecil di sisi ruangan. Tidak ada langkah terburu-buru. Tidak ada emosi yang meledak. Yang ada hanya ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. Tenang seseorang yang sudah melewati batas kesabaran. Beberapa orang mulai memperhatikannya. Davin langsung menoleh. Alena, turun dari sana, ucapnya cepat. Suaranya sedikit meninggi. Ini bukan tempat kamu. Tapi Alena tidak berhenti. Ia naik ke panggung. Lampu jatuh ke wajahnya, membuat seluruh ruangan kini fokus padanya. Untuk sesaat, tidak ada suara. Hanya keheningan yang menunggu sesuatu terjadi. Alena menatap ke seluruh ruangan, lalu ke arah Davin. Dan akhirnya ia berbicara. Selama ini kalian semua melihat dia sebagai orang yang sukses. Suaranya tenang, tapi cukup jelas untuk memecah suasana. Davin langsung tersenyum paksa. Ini apa-apaan, katanya. Alena sedang tidak sadar. Dia
Namun Alena mengangkat tangannya sedikit. Dan Davin berhenti. Alena mengeluarkan ponselnya. Di layar, satu persatu bukti mulai ditampilkan. Transfer uang. Nama pengirim, Alena. Jumlah yang tidak kecil. Beberapa kali. Berulang. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Lebih keras dari sebelumnya. Alena melanjutkan. Uang ini bukan untuk investasi. Bukan untuk perusahaan. Ia menatap Davin langsung. Tapi untuk hidupnya. Layar berganti. Tagihan hotel mewah. Liburan. Restoran mahal. Semua atas nama Davin. Tapi dibayar oleh Alena. Wajah Davin mulai berubah. Senyumnya hilang sepenuhnya. Alena, cukup. Katanya cepat. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Tapi Alena belum selesai. Satu file terakhir dibuka. Rekaman suara. Suara Davin. Suara Bianca. Percakapan tentang Leonard. Tentang rencana. Tentang menjadikan Alena sebagai alat. Ruangan itu langsung hening. Benar-benar hening. Tidak ada lagi bisik-bisik. Tidak ada tawa kecil. Hanya tatapan yang berubah menjadi keterkejutan. Seseorang di antara tamu berbisik pelan. Jadi, semua ini palsu. Yang lain tidak menjawab. Karena jawabannya sudah terlihat jelas. Davin berdiri kaku. Matanya bergerak cepat. Mencari jalan keluar dari situasi yang sudah tidak bisa ia kendalikan lagi. Ini fitnah, katanya keras. Ini semua manipulasi. Namun suaranya tidak lagi didengar seperti sebelumnya. Tidak lagi dipercaya. Alena menurunkan ponselnya. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak terlihat seperti korban. Ia terlihat seperti seseorang yang akhirnya selesai dibungkam. Tidak, kata Alena pelan. Ini kebenaran yang kamu coba sembunyikan. Dan di tengah pesta yang penuh kemewahan palsu itu, satu hal akhirnya terbongkar tanpa bisa ditarik kembali. Pria yang selama ini dibanggakan semua orang, ternyata dibangun di atas kebohongan orang yang paling ia sakiti. Bianca kehilangan harga diri. Kegaduhan di dalam ruangan belum sepenuhnya mereda. Setelah Alena membuka semua bukti tentang Davin, suasana pesta berubah menjadi dingin dan penuh penilaian. Tidak ada lagi kekaguman. Yang tersisa hanya rasa penasaran yang bercampur kekecewaan. Davin masih berdiri di dekat panggung, wajahnya tegang, sementara Bianca yang sejak awal merasa dirinya tak tersentuh mulai kehilangan kendali. Bianca melangkah maju, suaranya meninggi. Jangan dengarkan dia, katanya cepat sambil menunjuk Alena. Dia cuma istri yang tidak bisa terima kenyataan. Beberapa orang menoleh. Tapi kali ini, tidak ada yang langsung membela Bianca seperti biasanya. Alena hanya menatapnya tanpa emosi berlebihan. Dan itu justru membuat Bianca semakin gelisah. Davin itu sukses karena kerja kerasnya sendiri, lanjut Bianca, mencoba mempertahankan citra yang selama ini ia bangun. Kalian semua cuma iri. Namun sebelum ia bisa melanjutkan lebih jauh, Alena mengangkat ponselnya lagi. Kali ini bukan rekaman suara, tapi foto. Satu persatu gambar muncul di layar besar yang terhubung ke proyektor acara. Bianca di villa mewah. Bianca di restoran mahal. Bianca di pesta liburan yang sebelumnya dianggap private getaway. Dan di hampir semua foto itu, ada satu pola yang sama. Davin. Dan uang yang berasal dari Alena. Ruangan mulai berbisik lagi. Tapi kali ini nada suaranya berbeda. Bukan lagi keterkejutan. Tapi penilaian. Jadi itu liburan kemarin. Bukan dari perusahaan? Tanya seseorang pelan. Berarti semua ini dibayar dari orang lain. Dia cuma menikmati uang orang lain. Bisik-bisik itu mulai mengarah pada Bianca. Wajah Bianca berubah. Senyumnya yang tadi penuh percaya diri perlahan menghilang. Ia mencoba tertawa, tapi suaranya tidak lagi terdengar meyakinkan. Itu cuma kebetulan, katanya cepat.
Aku tidak tahu apa-apa soal uang. Namun bukti di layar tidak bisa dibantah. Alena menurunkan ponselnya sedikit, lalu berbicara dengan tenang. Kamu menikmati semua itu, ucapnya pelan, tanpa pernah bertanya asalnya dari mana. Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat Bianca terdiam. Untuk pertama kalinya malam itu, Bianca tidak lagi terlihat seperti seseorang yang menguasai ruangan. Ia terlihat seperti seseorang yang kehilangan tempat berpijak. Beberapa tamu mulai menunjukkan reaksi terbuka. Ada yang menggeleng pelan. Ada yang berbisik lebih keras. Dan ada yang langsung mengalihkan pandangan dari Bianca, seolah tidak ingin dikaitkan lagi dengannya. Bianca menatap Davin, berharap sesuatu, dukungan, pembelaan, apapun. Tapi Davin sendiri sudah tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan di titik itu, Bianca akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia tidak pernah benar-benar berada di atas. Ia hanya berdiri di atas sesuatu yang bukan miliknya. Alena tetap berdiri di panggung, tenang di tengah kekacauan yang ia buka sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Bianca tidak lagi menjadi pusat perhatian karena kekaguman, tapi karena jatuhnya harga diri yang selama ini ia banggakan. Leonard memberi pukulan terakhir. Ruangan masih dipenuhi sisa-sisa kekacauan. Bisik-bisik belum benar-benar hilang, tapi kini semuanya mengarah pada satu orang yang berdiri di tengah. Davin, yang sudah tidak lagi mampu menjaga topengnya. Ia masih mencoba berdiri tegak, tapi tatapannya tidak lagi setegas tadi. Ada sesuatu yang mulai runtuh di dalam dirinya, perlahan tapi pasti. Dan di saat itu, Leonard melangkah maju. Leonard tidak menaikkan suaranya. Tidak ada drama dalam caranya bergerak. Justru karena itu, semua orang kembali fokus padanya. Seolah mereka tahu, kalau Leonard berbicara, itu bukan sekadar opini. Itu akhir dari sesuatu. Sepertinya sudah cukup banyak kebohongan malam ini, ucap Leonard tenang. Davin langsung menoleh. Ini lagi apa? Katanya cepat. Mencoba tersenyum paksa. Anda tidak perlu ikut campur urusan pribadi saya. Leonard menatapnya tanpa emosi. Urusan pribadi, ulangnya pelan. Leonard mengeluarkan sebuah dokumen dari map yang dibawanya. Rafael yang berdiri di belakangnya hanya mengamati tanpa berkata apapun. Nama Anda tidak pernah tercatat sebagai karyawan di perusahaan saya, kata Leonard jelas. Ruangan kembali hening. Davin langsung membeku. Tidak ada posisi manajer, lanjut Leonard. Tidak ada kontrak kerja. Tidak ada jabatan apapun seperti yang Anda klaim selama ini. Beberapa tamu saling menatap. Kali ini tidak ada lagi keraguan. Hanya konfirmasi yang perlahan terasa menyakitkan. Davin tertawa kecil, tapi suaranya terdengar patah. Itu salah data, katanya cepat. Saya memang bekerja di sana. Anda mungkin tidak tahu. Leonard memotong dengan tenang. Bahkan Anda pernah mengajukan diri menggunakan nama perusahaan saya untuk mendapatkan jabatan palsu di luar sistem. Kalimat itu jatuh seperti palu. Ruangan langsung berubah. Tidak ada lagi bisik-bisik kecil. Yang ada hanya tatapan langsung ke arah Davin. Wajah Davin mulai kehilangan warna. Tidak, itu tidak benar, katanya pelan, kali ini tanpa keyakinan. Leonard melanjutkan, suaranya tetap datar. Kami punya bukti percakapan Anda. Anda mencoba menggunakan nama perusahaan untuk membangun citra yang tidak pernah ada. Untuk pertama kalinya malam itu, Davin benar-benar kehilangan kata-kata. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kalimat yang keluar dengan jelas. Alena berdiri tidak jauh dari panggung, menatap semua itu dengan tenang. Tidak ada kejutan lagi. Tidak ada rasa ragu. Hanya kepastian bahwa semua yang ia temukan selama ini akhirnya terhubung menjadi satu gambar besar. Leonard menatap Davin terakhir kali. Orang yang membangun hidup di atas kebohongan, katanya pelan, akan selalu kehilangan semuanya di saat kebenaran muncul. Dan malam itu, di hadapan semua orang yang pernah ia coba yakinkan, Davin tidak lagi terlihat seperti pria sukses.
Tidak lagi terlihat seperti manajer. Tidak lagi terlihat seperti siapapun yang ia pura-pura menjadi. Yang tersisa hanyalah seseorang yang akhirnya berdiri tanpa satupun kebohongan yang bisa ia pegang lagi. Davin ditinggalkan semua orang. Keesokan harinya, pesta yang semalam tampak mewah berubah menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Rekaman, potongan video, dan cerita tentang Davin menyebar cepat di media sosial. Tidak butuh waktu lama sampai nama yang dulu ia banggakan berubah menjadi bahan ejekan. Semua orang melihatnya. Dan semua orang menilai. Davin mencoba menghubungi beberapa orang yang sebelumnya selalu berada di sekitarnya. Orang-orang yang tertawa bersamanya, yang memujinya, yang bersikap seolah ia adalah sosok penting. Tapi tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya seperti dulu. Pesan yang ia kirim hanya dibaca tanpa balasan. Beberapa bahkan langsung memblokirnya. Di dunia yang dulu terasa penuh dengan orang-orang yang menghormatinya, kini Davin hanya menemukan satu hal. Keheningan. Bianca juga tidak bertahan lama. Awalnya ia masih mencoba menjaga jarak aman, tidak ingin terlalu terlihat terlibat. Namun ketika nama Davin menjadi bahan pembicaraan buruk di mana-mana, Bianca mulai panik. Satu malam, ia datang menemui Davin. Wajahnya tidak lagi penuh percaya diri seperti di pesta. Aku nggak bisa terus di sini, ucap Bianca pelan, menghindari tatapan Davin. Davin menatapnya tidak percaya. Kamu mau pergi? Tanyanya. Bianca mengangguk cepat, seperti ingin segera mengakhiri percakapan itu. Aku nggak mau ikut terseret lebih jauh. Ini sudah terlalu besar. Davin tertawa kecil, tapi tawanya terdengar kosong. Jadi sekarang kamu juga pergi? Bianca tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu perlahan melangkah pergi. Tanpa drama, tanpa penjelasan panjang. Hanya meninggalkan Davin di belakangnya. Untuk pertama kalinya, Davin berdiri sendirian di rumah yang dulu ia gunakan untuk pamer. Tidak ada suara orang lain. Tidak ada tawa. Tidak ada pujian. Hanya dirinya sendiri. Hari-hari setelah itu terasa sangat berbeda bagi Davin. Tidak ada lagi uang yang bisa ia gunakan dengan bebas. Tidak ada lagi orang yang mau mendengar ceritanya dengan kagum. Bahkan hal-hal kecil yang dulu ia anggap sepele, makan di tempat mahal, berpakaian mewah, berbicara dengan penuh percaya diri di depan orang lain, semuanya hilang begitu saja. Di dalam kesunyian itu, Davin mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Bukan kemarahan. Bukan penyesalan yang ia bisa alihkan. Tapi kenyataan. Bahwa tanpa uang, tanpa kebohongan, dan tanpa orang-orang yang bisa ia pamerkan, ia tidak memiliki apa-apa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Davin tidak lagi berdiri di tengah sorotan. Ia berdiri di tempat yang tidak pernah ia kenal. Sebagai dirinya sendiri, tanpa satupun topeng yang bisa menyelamatkannya. Kehidupan baru Alena. Hari-hari setelah semua kekacauan itu perlahan mereda. Tidak ada lagi panggilan Davin yang penuh tuntutan. Tidak ada lagi kebohongan yang harus ia dengar. Dan tidak ada lagi tekanan yang membuatnya merasa hidup di dalam sandiwara orang lain. Alena akhirnya memilih pergi dari semua itu. Bukan dengan amarah, bukan dengan kebencian, tapi dengan keputusan yang tenang dan pasti. Bersama Selin, Alena mulai membangun sesuatu yang baru. Sebuah bisnis kecil yang mereka rintis dari nol, tanpa nama besar, tanpa bayangan orang lain, dan tanpa kepalsuan yang selama ini membayangi hidupnya. Hari-hari awal tidak mudah. Banyak hal harus dipelajari, banyak kesalahan yang harus diperbaiki. Tapi untuk pertama kalinya, setiap langkah yang Alena ambil terasa miliknya sendiri. Tidak ada yang mengatur. Tidak ada yang memanfaatkan. Selin menjadi teman sekaligus partner yang selalu ada di sisinya. Pelan-pelan aja, kata Selin suatu hari sambil tertawa kecil. Yang penting kita jalan terus. Alena hanya mengangguk. Kali ini dengan senyum yang lebih ringan dari sebelumnya. Leonard juga tetap hadir dalam hidup Alena, tetapi tidak pernah melampaui batas yang Alena tetapkan. Ia tidak memaksa, tidak menuntut,
dan tidak mencoba mengambil alih arah hidup Alena. Ia hanya ada sebagai seseorang yang menghormati keputusan Alena, dan itu sudah cukup. Kalau kamu butuh bantuan, aku ada, kata Leonard suatu kali. Alena menjawab sederhana, terima kasih. Tapi aku ingin belajar berdiri sendiri dulu. Leonard hanya mengangguk tanpa keberatan. Hari-hari Alena kini terasa lebih tenang. Tidak sempurna. Tidak mewah. Tapi nyata. Ia mulai belajar menikmati hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia sadari. Sarapan tanpa tekanan, bekerja tanpa rasa takut dimanfaatkan, dan tidur tanpa pikiran yang terus dihantui kebohongan. Dan di tengah semua itu, Alena akhirnya mengerti satu hal penting. Ketenangan tidak datang dari orang lain yang berubah, tapi dari dirinya sendiri yang akhirnya berani pergi dari sesuatu yang salah. Penyesalan yang terlambat. Langit sore itu terlihat tenang. Kontras dengan perasaan yang dibawa Davin ketika ia berdiri di depan tempat Alena kini memulai hidup barunya. Penampilannya tidak lagi seperti dulu. Tidak ada pakaian rapi, tidak ada senyum percaya diri, hanya seseorang yang tampak kehilangan arah. Ia menunggu cukup lama sebelum akhirnya Alena muncul. Alena berjalan keluar dengan langkah yang tenang. Tidak tergesa, tidak ragu. Saat matanya bertemu dengan Davin, tidak ada lagi getaran yang dulu pernah ada. Tidak ada rasa takut, tidak ada kebingungan. Hanya ketegasan yang lahir dari pengalaman yang terlalu pahit untuk diulang. Davin melangkah mendekat. Alena, suaranya pelan, hampir seperti tidak yakin ia masih berhak memanggil nama itu. Alena tidak langsung menjawab. Aku tahu aku salah, lanjut Davin cepat, seolah takut kehilangan kesempatan berbicara. Aku sudah hancur semuanya. Tapi aku minta, kasih aku kesempatan kedua. Ada jeda. Hanya angin yang lewat di antara mereka. Alena menatapnya lama. Bukan dengan amarah. Bukan dengan rasa sakit. Tapi dengan ketenangan yang sudah melewati semua itu. Kesempatan kedua, ulang Alena pelan. Davin mengangguk cepat. Aku bisa berubah. Aku bisa perbaiki semuanya. Alena menghela napas kecil. Dan untuk pertama kalinya, suaranya terdengar benar-benar tegas. Harga diri seorang wanita, ucapnya pelan, bukan sesuatu yang bisa dipinjam lalu dikembalikan ketika semuanya sudah hancur. Davin terdiam. Alena melanjutkan, menatapnya tanpa goyah. Dan bukan sesuatu yang bisa diinjak demi ambisi orang lain. Kalimat itu jatuh tanpa emosi berlebihan, tapi cukup untuk membuat Davin menunduk. Tidak ada tangisan. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya akhir yang tenang, tapi final. Alena melangkah melewati Davin, tanpa menoleh kembali. Davin berdiri diam di tempatnya, menatap punggung Alena yang semakin menjauh. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata, tidak punya alasan, tidak punya topeng. Hanya penyesalan yang datang terlambat, di saat semua pintu sudah tertutup. Dan Alena terus berjalan. Bukan lagi sebagai seseorang yang tersakiti, tapi sebagai seseorang yang akhirnya memilih dirinya sendiri.